Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam hari ini di malam Senin kita bisa mengikuti kajian mingguan yang mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan kita untuk senantiasa menuntut ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan bisa kita amalkan, minimal tercatat sebagai amal sholih dan juga sebagai pengetahuan kita dalam bidang ilmu agama untuk bekal mengisi kehidupan kita di akhirat di dunia ini hingga nanti menjadi bekal kita berpulang ke rahmatullah di akhirat. Salawat salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga, sahabat dan para tabiin juga seluruh pengikutnya yang terus dan istiqomah menjalankan segala sunnah Rasulullah SAW dari bagian hal yang terkecil sampai dengan yang terbesar. Mudah-mudahan kita yang hari ini hadir dalam majelis ilmu ini senantiasa diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang mendapatkan syafaat nanti di yaumul qiyamah. Karena tidak ada syafaat, tidak ada pertolongan dari nabi-nabi yang lain kecuali nabi kita baginda Nabi Muhammad SAW. Sebagai salah satu keistimewaan bersyukurnya kita menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Jamaah sekalian, wabil khusus pengurus DKM Masjid Rawdatul Jannah dan saya kira yang bersama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bacakan suratul Fatihah untuk pengarang kita Sulaimul Taufik, dan saya mohon doa dengan keikhlasan hati jamaah sekalian untuk ibu mertua saya yang sedang dirawat di rumah sakit. Mudah-mudahan segera Allah sembuhkan penyakitnya baik lahir maupun batin. Mudah-mudahan kita juga yang hadir hari ini diberikan senantiasa kesehatan, keluarga kita, anak cucu kita, dan seluruh anggota keluarga yang kita cintai. Ala hadhihi wa ala kulliyatin shalihin wa barakatuh wa alhamdulillah bil mustafa syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ila hadrati Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baik yang hadir di dalam masjid maupun di rumahnya masing-masing yang masih mendengar pengeras suara ini, dan kami informasikan kembali yang mau ikut kajian malam hari ini, wabil khusus insya Allah malam ini kita akan membahas terkait lanjutan dari kajian sebelumnya, yakni mengenai materi surat Al-Fatihah. Ketentuan dan syarat sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Jadi hari ini kita akan membahas atau mentahsin surat Al-Fatihah, karena kita tahu bahwa surat Al-Fatihah ini, saya sendiri, surat Al-Fatihah ini adalah surat yang wajib kita pahami, baik dari segi membacanya, terlebih nanti
makna yang terkandung di dalam surat Al-Fatihah itu sendiri. Kenapa? Karena kaitannya dengan tahsin, kaitannya dengan tata cara membaca surat Al-Fatihah itu nanti ada pengaruhnya dari segi makna. Karena membaca Al-Quran itu kalau salah saja, kemarin kita contohkan tasydid hilang, harusnya dibaca ditekan ada tasdid, kemudian kita membacanya tidak ada tasdid, maka akan berlainan maknanya, bahkan bisa menjadi kufur naudzubillah, yaitu tanpa kita sengaja dan tanpa kita sadari. Kalau sudah tahu kita belum bisa, maka punya kewajiban fardu ain untuk diri kita sendiri, kita wajib belajar sama orang yang bisa. Saking pentingnya surat Al-Fatihah. Minimal kalau sudah belajar, karena ini juga kaitannya dengan segi kemampuan, karena hafalan kita beda-beda, ya. Tapi itu harus diikhtiarkan. Kita harus punya usaha. Kalau tanpa usaha, sudahlah bacaan saya segini-gininya nggak bisa lebih. Tapi nggak usaha, nggak mau belajar, salah. Tapi kalau sudah belajar, ya minimal dia tahu dalam hatinya bahwa pengucapan lawan itu harusnya begini. Ya, kalau terus belajar, insya Allah bisa. Insya Allah Allah berikan kemudahan. Karena kita itu wajibnya adalah ikhtiarnya. Yang wajib itu tadinya kayak ikhtiarnya. Bisanya nggak wajib. Karena bisa itu adalah pertolongan dan kehendak Allah. Allah yang masih bisa. Jadi kalau alasannya nggak ada waktu, capek, itu kan alasan yang rasional menurut saya. Karena masih ada waktu, ya. Mumpung kita masih ada waktu, Allah beri kesempatan kita masih bisa untuk belajar, ada kesempatan, ada waktu, ada tempat untuk belajar, maka kunjungi hadiri. Insya Allah itu menjadi istilahnya kalau kita cuti bekerja atau tidak masuk kerja, minimal kita punya alasan. Oh, saya sakit, saya sudah berusaha berobat tapi belum sembuh. Begitupun nanti ketika ditanya, ketika kita diadili nanti di akhirat, udah tahu bacaan kamu saat terus apa tiada, kenapa nggak belajar? Padahal di Masjidil Haram Jannah sudah ada kajian surat Al-Fatihah, kok kamu baru belajar? Kalau nggak kita ikut, nggak ikhtiar, alasannya apa? Alasan malas, ya udah mungkin sama malaikat. Tapi kalau minimal ada alasannya, saya udah hadir, saya ikut kajian dia, tapi saya belum mampu. Ya minimal ada alasan itu kan. Sekurang-kurangnya Allah pun maha tahu. Allah maha tahu. Oh iya, dia juga belajar, tapi belum bisa karena aku belum bisa. Ya minimal nggak salah-salah banget tuh. Ya. Nah kemarin surat Al-Fatihah itu ada berapa ayat? Ada 7 ya, yang kita pahami dari Imam Asy-Syafi'i, 7 ayat dari mulai basmalah. Kemudian ayat 1, 2, 3 sampai dengan ayat ke-7. Nanti jamaah sekalian, Bapak Ibu sekalian ya, nanti bakal tahu mana letak yang sering salah ketika membaca ayat-ayat dalam surat Al-Fatihah atau kalimat-kalimat dalam surat Al-Fatihah. Bismillah, saya tulis ya dari ayat pertama. Kurang besar apa kelihatan? Saya masih baru ini. Jangan dipakai. Ya, 40 hari saya belajar kaligrafi. Karena memang ada konsepnya juga, tulis yang bagus, dan itu adalah salah satu pembuka rezeki. Tulisan bagus itu pembuka rezeki. Kita bahas, ini ada berapa kalimat? Basmalah ada berapa kalimat?
Bismi ya, ini huruf ba satu, satu ya, ini asal kata dari bismi. Bismi. Kemudian kedua, nama Allah, tiga Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ya ada 5. Kalau disebut kalimat ini bismi juga kalimat ya, artinya apa? Dengan menyebut ya, dengan menyebut. Kita bahas bismi dulu. Bismi ada berapa huruf? Ada 3 ya. Ada ba, ada sin, ada mim. Bismi. Nah, sebelum ke sini saya bahas kalimat atau perkata. Jamaah sekalian harus tahu, kita ini baca Al-Quran itu dari siapa? Ada yang pernah dapat? Dari guru saya itu tadi siapa namanya? Karena dalam Al-Quran itu Pak, ini supaya nyambung nasab keguruan kita ini, ya. Ini kita belajar atau ikutin bacaan itu qiraah. Al-Imam Asim, Imam Asim. Riwayatnya Al-Imam Hafs ya. Yang saya pakai Al-Hafs. Imam Hafs. Ini yang jadi dasar kita ikut bacaannya. Bacaannya Imam Asim yang meriwayatkan Imam Hafs. Karena riwayat atau Imam ini nanti qiraah ini ada yang disebut pernah dengar qiraah sab'ah. 7 riwayat. Berarti ada imam yang meriwayatkan 7 orang. Maka ada yang dari satu imam satu qiraah itu ada 2 yang meriwayatkan. Ada juga yang paling tinggi itu adalah qiraah al-ashr, qiraah 10. Nah, kalau saya baru sampai qiraah sab'ah yang sudah diijazahkan sampai qiraah sab'ah. Yang ini aja riwayat Hafs ini saya 3 tahun. Yang riwayatnya qiraah sab'ah itu 1 tahun. Karena 1 juz. Kalau ini kan 30 juz. Talaki di depan guru. Nah, nanti beda-beda bacaannya. Nah, yang kita ikuti sekarang, mad ini baca 2 harokat, ya. Mad badal dibaca 2 harokat, mad wajib mutasib dibaca 6 harokat. Ini ikutin ini. Karena nanti kalau pernah dengar atau pernah nyetel qiraat itu seperti misalnya yang paling monumental itu, yang paling populer adalah Haji Zainul Muhammad ZA. Itu kan ada bacaannya yang tidak biasa. Wadduhi wal laili idza sajid. Itu nanti ada riwayat yang lain di qiraah sab'ah. Imam Waras Fathah panjang ketika bertemu iya itu ada yang dibaca namanya imalah. Mirip bacaannya. Di qiraat ini nanti ada di pembelajaran Quran. Ya. Nah, ternyata masih banyak Pak Ibu yang harus kita ketahui tentang Al-Quran. Nah, sekarang kita yang dasar nih, bacanya dulu surat Al-Fatihah karena dia rukun sholat. Kalau kita nggak pernah belajar, kita lakukan, tidak pernah mengetahui bagaimana cara baca Quran, cara Al-Fatihah yang baik dan benar menurut kaidah ilmu tajwid, ya, maka dikhawatirkan bacaan surat Al-Fatihah kita selama ini selama sholat udah berapa tahun dari kita balik sampai sekarang nggak ada yang benar. Kira-kira kalau nggak betul bacaannya, ya, tanpa kita ikhtiar mau belajar memperbaiki, wallahu a'lam bishawab. Selama ini kita sholat diterima mau nggak? Tapi mudah-mudahan diterima. Ya, karena mungkin belum ada yang ngajarin, ya, karena belum ada yang ngingetin.
Nah, sekarang diingatkan. Baik, jadi qiraatnya Imam Asim, riwayatnya Imam Hafs. Ini catat ya. Jadi kalau ada yang nanya, belajarnya dari mana? Guru yang tertinggi atau yang meriwayatkan ini? Baik, kita mulai dari basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang sering terjadi kesalahan pertama, ini huruf sinnya sukun ya. Kalau huruf sin sukun itu dibaca tidak mantul. Huruf mantul ada berapa? Huruf yang dipantulkan, kalau yang kita wal-walah ada 5 hurufnya. Ba, jim, dal, to, biar gampang. Baju, di, toko. Itu huruf yang dipantulkan ketika huruf ini sukun. Abu mantul, alko mantul, ajib mantul, adab mantul, akko mantul. Huruf selain 5 itu jangan dipantulkan, dan ini sering terjadi tapi tidak terasa. Contoh ya, bismillah. Nah, huruf sini ada yang mantul tapi tidak terasa. Bismillah. Kalau dengarnya peka, itu huruf sin sukun dipantulkan kayak itu. Ada bunyi ke bismillah. Dipahami? Karena huruf sin ini bukan huruf wawalah dan dia punya sifat namanya haus, mengalir. Jadi alirkan sinnya supaya gak mantul, alirkan, sambungkan ke mi. Bismi. Tapi jangan juga terlalu panjangan ya. Jadi alirannya ini jangan terlalu panjang. Panjang seperti ini. Bismillah, panjangan ya. Bismillah. Gitu ya. Jadi cara mengucapkan di sini itu kesalahan itu satu dipantulkan. Yang kedua diputus. Ya, yang diputuskan itu bukan hanya pacar ya. Huruf juga bisa diputuskan. Diputuskan berarti tidak ada aliran yang tadi. Anginnya tidak ngalir. Percikan napasnya tidak ada. Jadi bunyinya bismillah, 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 bismillah. Jadi sinnya tidak ada aliran. Ketika dia sukun langsung pindah bunyi. Bismillah, bismillah. Yang benar bismillah, bismillah. Oke, satu. Kedua, lafaz Allah. Kalau ini lafaz Allah yang paling mudah karena dia tipis. Kalau lafaz Allah sebelumnya ada kasroh, maka bunyinya tipis. Bunyinya lah kalau artinya millah, ya. Nah, yang sering salah mengucapkan lafaz huruf lam di sini, huruf lamnya itu adalah seringkali artinya nanti kalau anak-anak kita bunyi lam itu keluar lidahnya digigit. Itu salah, keliru ya. Bismillah, bismillah digigit atau bahkan keluar lidah digigit atau keluar. Padahal huruf lam itu bukan di situ. Ya. Bismillah, billah. Ya, nanti itu pemahaman cukup. Nah, kemudian itu lafaz Allah ya. Kemudian hiro. Nah, yang sering terjadi di lafaz lo, di lafaz Ar-Rahman itu huruf lo yang fathah. Oh, tulisan latinnya kan ra ya. Ada juga yang sudah yang sudah berlatih ada yang to, tapi dalam pengucapan yang ada yang fathah, prinsipnya fathah itu dibuka. Jadi kalau bunyikan huruf yang berharapan fathah dibuka. Ba, ta, sa, ja, ha. Cara membukanya menjatuhkan rahang bawah. Ba, ta, sa, ja, ha, ha. Nah, huruf ro. Allah. Bukan menggerakkan bibir karena dia bukan makhrajnya syafatain, bukan bibirnya. Huruf ro ini makhrajnya fathah
dibuka, makhrajnya lisan atau lidah. Jadi yang bergerak lidah apa bibir? Lidahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, karena dia bertolak belakang, ketika roh itu fathahnya harus dibuka, maka rahang bawahnya ke bawahnya digerakkan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Cara membukanya Rahman. Yang banyak dibaca gimana? Menggerakkan bibir. Ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Bibirnya bergerak karena dia ngejar apa? Ngejar O. Ngejar bunyinya O. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Itu keliru karena dia ada bantuan, ada ikut serta bibir. Sedangkan roh fathah itu dibuka bunyinya di lisan, di lidah. Nanti makhrajnya berdekatan dengan lam bicaranya itu ya. Nah ya, jadi yang sering salah itu di huruf yang fathah ini. Kemudian yang ke selanjutnya, ini sama ya, masih sama nih. Huruf juga sama, sering kesalahannya di sini. Nah kemudian di lafaz Ar-Rahman ini hanya ada ha. Ha itu sama dengan sin. Dia sifatnya haus, ada aliran, angin atau udara. Bismillahirrahmanirrahim. Apa sebalik dengan ha yang ini? Kalau ini hi, kalau kita dulu nyebutnya apa ini? Nyebutnya ha besar. Emang sebesar apa? Kalau ini ha kecil, padahal ukurannya sama ya. Kita mindsetnya kita membayar. Ini haknya hak berat. Nah, saya ganti. Saya ganti ya. Kalau ini hanya ringan. Misalnya kita ganti karena ini nanti berkaitan dengan cara mengucapkan. Kalau hak besar, kan konotasinya besar. Ucapinnya gede. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada aliran. Ini dia ketika dia sukun ataupun ketika dia berharokat. Ha, ada bunyi itu dulu udara itu. Ha. Kalau ini ha, kalau dia sukun ada bunyi tapi hembusan nafas di makhrajnya. Contoh nanti di ayat ihdinas siratal mustaqim. Nanti kita bedakan ya. Kemudian ini ha juga seringkali ada pantulan. Pantulannya seperti tadi kan. Ini kebanyakan yang saya dengar, yang saya temukan, huruf-huruf yang sukun yang dia bukan huruf qalqalah, mantulnya itu ada bunyi te. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kebanyakan seperti itu. Tanpa disadari bahwa itu adalah pantulan, walaupun dia kecil. Ya, sama nanti semua huruf-huruf yang bukan pantul dan huruf sukun, kejadian kesalahannya itu pantulan ada bunyi walaupun dia kecil. Kemudian yang terakhir Ar-Rahim, rohnya sama, ucapannya dibuka. Rahmanirrahim. Kasroh riwayat yang masyhur itu roh itu kasroh itu dijatuhkan rahang dua. Hi I, bi, ti, fi. Ada juga yang mengatakan bahwa kasroh itu ada yang ditarik. I, bi, ti, si, ji, tapi ditariknya tidak terlalu lebar. I, di. Jadi Bismillahirrahmanirrahim.
ya, tawasud antara tidak mengalir sama guna di tengah-tengah adanya. Kalau terlalu guna, Nirrahim ada bunyi terlalu panjang, itu jadi nanti jatuhnya jadi guna. Atau bahkan tidak ada sifatnya yang Nirrahim, nah langsung sukun. Nirrahim pertengahan, ya. Itu yang tadi yang itu adalah yang terakhir, yang kedua, yang pertama, yang satu tadi keliru. Cara pengucapan mim sukun di akhir atau di ujung ayat. Kita perhatikan. Saya contohkan. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Yang paling sulit nanti belajarnya di sini. Huruf lo. Huruf lo nanti cara belajarnya huruf lo ini di bismillah aja. Kalau fathah terutama ya, kalau bukan nanti ada kaitannya dengan doma. Kalau doma mencucu u, ru, bu, tu, su, yu, hu. Nah, kalau doma menggerakkan bibirnya. Kenapa? Karena untuk menyempurnakan bunyi u-nya. Karena doma itu pasangannya dengan waw ada di bibir. Jadi kalau misalnya nanti di ayat berikutnya maliki yaum, nah, itu kaitannya dengan waw, dengan bibir monyong. Ya. Nah, nih ayat pertama bisa dipahami? Insya Allah. Minimal kalau sudah tahu materinya, nanti prakteknya bisa, kalau malu-malu di sini nanti praktek di rumah. Ya. 1 bulan bismillah ya dulu. Atau kalau nggak bisa saya seminggu lah bismillah. Seminggu. Terus saya bismillah kalau benar. Ya. Dan ingat kalau belajar itu, kalau belajar karena Al-Quran ini praktek Pak. Kalau praktek terus kaitannya dengan makharijul huruf, ya, karena bacaan Al-Quran yang disertai dengan makhraj dan sifat huruf itu harus ada suara. Jadi kalau di rumahnya belajar nggak ada suara, itu baik belajar. Nggak ada suaranya. Suara kan, Pak, walaupun salah kan. Kalau nanti, kalau apa namanya, yang namanya belajar di masa sekarang mungkin bisa jadi beda kan. Tapi jangan pernah putus asa. Ya, kalau kita belajar dengan suara yang kencang, suara yang lantang, ntar anak kita, oh baru belajar bismillah. Harus sampai akhir lah. Jadi amat. Belajar anak ke situ jangan sampai belajar. Ya, Belajar sampai akhir. insya Allah nanti ketika bapaknya sungguh-sungguh belajar di rumah seperti itu, anaknya juga, saya aja masih belajar tuh. Ya, nanti belajar itu tidak memandang usia. Selagi ada kesempatan, belajar. Ya. Baik, bisa dipahami ayat 1 ini. Ya, mudah-mudahan doa sampai ayat 6 ini. Gak apa-apa, nanti bisa dihadirkan yang datang mau sholat sama duduk ya. Sekarang ayat pertama. Masih lihat kan? Ya, yang pertama ada berapa kalimat? 1, 2, 3, 4. Di dalam masalah mari kita bahas ini tasdidnya 1, 2, 3 ya. Oke, sekarang ayat kedua bunyi Alhamdulillahirabbil alamin. Huruf-huruf yang sukun yang selain huruf yang dilam tadi, dan jimdal,
itu tidak diperbolehkan memantun. Ini yang memantun cuma 5 ini. Nah, ini di dalam lafaz alhamdu ada huruf lam sukun. Ini yang paling sering terjadi di lam sukun ini yang mantun. Kenapa mantun? Karena lidahnya lepas dari maknanya. Kan harusnya dia tidak mantul, harusnya dia tidak lepas. Dan perpindahan makhraj ke makhraj yang satunya atau makhraj yang lain itu hitungannya detik. Lam ke hamzah itu pindahnya sebentar. Tapi bagaimana caranya huruf lam itu tidak mantul? Al-ha. Kalau dilepas saja alham ada bunyi. Itu satu ya, kesalahan. Sama juga dengan mim. Ini huruf mim sama. Alhamdu. Nah itu juga mantul. Ya. Alhamdu. Lillahi. Hi bukan hi. Awas tentukan antara ha yang berat, ha yang ringan. Alhamdulillahi. Hi. Bunyi hi itu, bunyi ha yang berat itu bukan di dada. Hi. Kalau di dada dia hi. Getarannya di dada, bukan. Tapi di namanya aqsal halqi, di ujung tenggorokan. Sama dengan apa hurufnya? Huruf hamzah. Huruf hamzah ya. Ini hamzah apa alif, Pak? Hamzah apa alif itu? Hamzah. Apa bedanya dengan alif? Kalau hamzah itu menerima harokat. Kalau hamzah itu kan ada yang begini bentuknya. Kalau dia ada harokat alifu, ini hamzah. Atau yang seperti ini juga hamzah. Alif tidak menerima harokat. Dia hanya membantu panjang huruf sebelumnya. Mana ini? Ini alif. Nggak ada harokatnya. Kalau ada harokatnya di situ, misalnya di sini ada harokatnya, itu bukan alif tapi hamzah, statusnya jadi hamzah. Nah, dia menerima harokat. Nah hamzah dengan ha itu satu makhraj, satu tempat. A. Kalau bunyi a itu ha dari situ. A ha di aqsal halqi, ujung tenggorokan. A ha. Nah, huruf ha ini hanya haringan. Kalau yang itu berharga. Alhamdulillahi. Ya. Rabbil ini sama juga. Huruf ini langsung punya, awas hati-hati jangan sampai mati. Rabbil Nah, huruf ba karena dia ada tasydid maka bacanya ditekan. Rabbil. Cara makannya bertemu bibir atas sama bibir bawah, tapi jangan lingkungnya terlalu dalam. Rabbil ya dalam. Ya, biasanya Rabbil. Karena nanti bibir ini terbagi dua. Ada yang basah, ada yang kering. Yang kering itu di luar, yang basah di dalam. Ya, dua-duanya sama, yang atas sama yang bawah. Nah, ketika ba itu ba ketemunya ba bil. Ya. Karena nanti ada ujung gigi yang bertemu dengan bibir bawah tapi yang kering. Fa. Nah, itu ujungnya. Ini bibir bawah ini yang kering menyentuh ujung gigi atas. Fa. Ada bunyi angin. Itu fa. Ya, jadi ini lamnya tidak mantul, huruf ainnya awas tentukan biasanya dengan huruf apa? Dengan hamzah. Rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil
Rabbil alamin. Ada seperti ini. Ainnya tertukar dengan hamzah. Apalagi di awal ada ta'awuz. Hamzah dengan ain itu berdekatan. Artinya hamzah itu baru ain. Ya, kadang-kadang sama suaranya dua-duanya. Ya, a'udzu billah, jelas. Rabbil alamin. Huruf nun sama dengan mim ya. Ketika dia sukun di ujung ayat, dia jadi sukun asalnya harokat, pengucapannya tidak langsung mati. Rabbil alamin. Nah, langsung mati. Min. Atau juga mendengung terlalu lama. Alamin. Ada dengungan ujungnya jadi terlalu lama, panjang. Jadi musyaddad. Kecuali kalau dia ada tasdid begini. Ya, kalau di ayat Quran sering menemukan contoh ini. Ini waqaf. Berhentinya di nun tasdid, maka ini ada dengungan. Hun. Ada dengungan dua harokat di ujung. Kalau itu tidak ada. Rabbil alamin. Di tengahnya antara terputus sama mengalir ada hubungannya. Itu ayat kedua kita bunyikan ya. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Oke, 1, 2, 3. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Oke, tidak terlalu jauh ya. Kesalahannya masih ada yang diulang di ayat pertama. Ar-Rahmanir-Rahim, saya bahas karena sama nih. Ayat ketiga, Ar-Rahmanir-Rahim. Sama dengan basmalah ini ya. Yang harus diperhatikannya sama dengan kalimat basmalah. Kemudian ayat berikutnya, ayat keempat, Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Biasa ada yang bertukar maknya dengan surat apa? Ada yang maknya itu pendek di surat An-Nas. Kalau surat An-Nas kan Maliki das Maliki maknya pendek. Kalau di ayat di surat Al-Fatihah maknya panjang, dua harokat. Ya. Dan nanti ini kebiasaan atau kebanyakan yang dua harokat ini panjangnya biasanya kalau yang belum terlatih itu enggak stabil. Kadang kepanjangan, kadang pas, atau bahkan kurang pendek. Maliki yaumiddin. Kepanjangan atau enggak terimanya? Kepanjangan. Bunyi dua harokat itu sama dengan kita melafalkan atau membaca dua huruf. Maliki yaumiddin. Kalau yang paling gampang bahasa di metode umum itu yang saya pelajari di ayun. Itu satu ayun kan sama dengan dua harokat. Jadi bakal terukur dengan terlalu panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Mengukur dua harokat yang stabil. Ini ya, jadi panjang dua harokatnya jangan kepanjangan. Kadang-kadang kepanjangan itu karena apa? Karena mengejar lagu. Ini banyak terjadi kesalahan kalau qori yang bukan ahli Quran biasanya kepanjangan tuh. Karena mengejar lagu. Kembali
Bukan kaidah ilmu tajwid mengejar bacaan, tapi lagu, menyesuaikan lagu. Karena lagunya biar enak, jadi panjangnya itu ditambahin. Ya, nanti apa namanya? Nanti sering di wau dan iya itu ada juga ya. Maliki yau kan bunyinya, tapi yau. Kalau dulu saya diajarin, kalau orang Sunda ucapin cau, Pak. Nah, itu bunyi wau sukun. Cau. Ya. Maliki yaumiddin, yaumi jangan dipanjangin nih yaunya. Mana yang dipanjangin? Tadi seperti tadi ya, kalau kita ngejarnya lagu, kalau yang kori ngejarnya lagu yaumnya ini bisa dipanjang. Nambahin wau sedikit. Maliki yaumiddin, nah udah ada. Ya, udah ada getaran apa namanya gelombang gitu. Jadinya panjang. Ya, kalau hari itu kan kalaupun dia nadanya tinggi, ininya tetap dipertahankan karena harus pendek. Maliki yaumiddin. Jadi kan dipanjangin. Yauma mau dan dia sukun. Yang sukun kalau contoh seperti saufa. Kalau ya apa? Aina. Nah ini ya. Saufa pendek. Roknya yang dipanjang. Kalau panjang jadi mat. Jadi mat ini. Jadi baina, zaina, jaina, aina langsung. Hanya ditekan. Saufa, bauna, kauna, sauna, jauna, hauna. Ya, itu di jilid 3 bagian ini. Kemudian ayat berikutnya. Ihdinas siratal mustaqim. Iyyaka na'budu. 1, 2, 3, 4 ayat kelima. Ayat sebelah. Kalau ada huruf yang sama ya, itu nanti prinsipnya sama cara bacanya. Nanti kalau cara bacanya di wasmal, nah maka huruf ini yang terakhir dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa dua? Iyyaka pertama satu ya. Ini yang sering menjadi huruf yang tasdid di lafaz iyyaka ini kurang berkali. Iya bukan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kurang tekan. Jadi tekan yang kuat. Iyyaka na'budu. Huruf ain itu juga sama ada yang mengalir sedikit gitu ya. Ada bunyinya mengalir sedikit, tidak langsung putus. Iyyaka na'budu itu huruf ain langsung putus. Na'budu. Tapi yang benar iyyaka na'budu. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kuncinya sama. Ya. Ini hanya penekanan di huruf ain, sukun, awas jangan mantul juga. Mantulnya sama ya. Iyyaka na'budu. Cuman kalau iya masih bisa dipertahankan, masih kemungkinan jauh ke mantul seperti lam. Kalau lam ini bisa lepas. Al-ham ya, kemungkinan besarnya bisa lepas. Tapi kalau air masih bisa dipertahankan itu. Air bunyinya di air ini di tengah tenggorokan sama dengan huruf A ini. Ha sama.
Ya. Kemudian huruf ayat berikutnya ihdinas. Ini huruf H. Huruf H itu tadi H apa namanya? H berat. Tapi dia punya sifat khas sama dengan H dengan sin. Nanti hurufnya ada 7 huruf yang punya aliran udara atau angin. Fahasahu syahsyun sakat. Apa? Fahasahu syahsyun sakat. Itu ada 7 ayat kalau hurufnya ada 7. Jadi ini bunyi H mengalir tapi hembusan nafas. Ihdinas. Nah, ada bunyi hembusan nafasnya itu adalah aliran yang tersebut. Tidak langsung mati. Ihdinas itu langsung mati. Atau juga mantul. Ihdinas. Ya. Nah, ihdinas ini huruf shad yang tasydid ditekan. Bunyi shad itu sebelum sok gitu ya. Sebelum bunyi shadnya itu ada suara yang seperti ular atau seperti angsa di dalam kitab Jazariyah. So. Ini tidak langsung so, tapi ada alirannya dulu. So. Maka bunyinya ihdinas si. Ya. Dinas itu nanti belum sifat hurufnya nanti ada istilah namanya, dia terangkat. Ihdinas si bukan si tapi si. Sirotol. Ini huruf lamnya sama ya, tidak mantul, tidak juga terputus. Sinya sama, tapi huruf qafnya jangan terlalu berlebihan kalau dia berharokat, pantulannya nggak usah berlebihan dimasukin. Kan dia juga punya sifat istilah terangkat, ya terangkat pangkal lidahnya. Nggak terlalu begini nyengkok, kan ada orang berbaca. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, mustaqim. Ayat terakhir saya aja ya. Siratal ladzi huruf zalnya. Nah ini baru ujung lidah menyentuh ujung gigi saya di atas. Siratal ladzi la an'amta nunnya tidak mantul. An'amta alaihim, lai bunyinya sama seperti ini, tidak dipanjangkan. Alaihim ghairil maghdub. Nah, huruf ghair agak susah Pak. Adalah khawahnya. Tidak huruf ghair itu bukan G-nya Latin, bukan G-nya juga bahasa Inggris. Ya. Ghairil maghdubi alaihim. Kemarin yang saya sampaikan di ayat terakhir ini, pertama yang lebih afdal adalah membaca satu ayat penuh. Ya. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yang kedua bisa waqaf di alaihim, yang kedua atau di ghairil maghdub. Jadi bisa berapa? 3 cara membaca ayat 7 surat Al-Fatihah. Bisa di maghdub, waqaf kalau nggak kuat nanti ulang dari surat ghairil maghdub lagi. Bisa di alaihim yang kedua, mengulangnya sama di ghairil maghdub. Yang tidak boleh adalah waqaf di alaihim yang pertama. Alaihim yang pertama itu adalah kecil, nanti bukan bisa lihat di Al-Quran. Ini alaihim pertama. Ini ada huruf lam. Huruf lam itu
ada waqfi, tidak ada wakaf. Jadi kita menghindari ini, maka bisa dibagi bentuk atau alaihi yang kedua. Ya, jangan dialaihi yang pertama. Itu aturan menurut ini. Semua yang kita baca, yang sekarang kita baca di dalam Al-Quran, bacaannya mengikuti ini. Qiraatnya Imam Asim, riwayat Imam Hafs. Alhamdulillah selesai. Walaupun saya cukup di ini ya. Mudah-mudahan minimal bisa lebih pintar bacanya, bisa lebih paham, karena ini merupakan rukun sholat. Dan ingat, karena dia adalah suara makhraj, bacaan itu harus ada suara, maka ketika kita membaca surat Al-Fatihah, minimal mereka harus terdengar sama telinga sendiri atau diri sendiri. Kalau yang belum ngaji kayak gini, mungkin ini orang bacanya kok ini banget, ganggu saya aja, kedengeran kan? Ya, tapi jangan juga terlalu kencang. Minimal terdengar sama diri sendiri. Tidak boleh di hati. Lihat kalau baca Al-Fatihah punya sholat dalam hati, nggak sah sholatnya karena nggak membuat sholat. Nggak ada syarat yang tadi nggak sah. Syaratnya harus terdengar. Ya, oke kita lakukan. Ikuti saya sampai ayat. Mudah-mudahan ini alami saya kepada semua yang hadir di sini, dan mudah-mudahan dengan ini ada semangat lagi, giroh lagi untuk selalu terus belajar dan belajar membaca surat Al-Fatihah. Minimal ini ada dalam ayat Al-Quran, surat Al-Fatihah diturunkan, terus kita latihan, insya Allah nanti ke ayat-ayat berikutnya, surat-surat berikutnya juga akan bisa cara membacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Satu dua tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bapak ini alif dua ya, 1 2 3. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Ingat di ayat terakhir itu di lafaz walaupun ada yang namanya nafkun. Ada nafkun itu mengangkat suara. Ya. Oke, belajar untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan semakin rajin belajar membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah memberkahi dan Allah memberikan kemudahan untuk melafazkan ayat-ayat Al-Quran dengan fasih dan lisan yang baik sesuai dengan kaidah ini tajwid. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Terima kasih atas segala perhatiannya.
Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.